Tiga, dua, on. Halo Tribuners, di mana saja berada. Tribuners, pernikahan itu hanya dilakukan oleh 2 orang, bukan 3 orang, apalagi rombongan. Dan dalam pernikahan itu tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bagi suami istri, anak-anak, dan keluarga. Nah, dalam pernikahan yang berbahagia itu salah satu unsurnya adalah tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di mana ketika melakukan KDRT, maka pernikahan itu tidak lagi bahagia. Ketika ada pertengkaran, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, berbicara dengan santun, berbicara dengan kasih, bukan berbicara dengan kata kasar, apalagi menggunakan tangan dan kaki, karena hal itu bisa mengakibatkan kematian. Sebagaimana yang terjadi pada perempuan bernama Yosefina Maria May, salah satu pegawai dari diaspora Nusa Tenggara Timur, yang meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 di Rumah Sakit Leona. Dan May meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil, dan penyebab kematian May diduga karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, Albert Solo, yang adalah salah seorang pegawai dari Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Tribuners, banyak sekali masyarakat yang menaruh perhatian atas kasus kematian May ini. Dan hari ini podcast Poskupang menghadirkan 2 narasumber untuk membahas tentang kematian May adalah femisida, korban KDRT jangan bungkam. Dan 2 narasumber adalah aktivis perempuan yang hadir di podcast Poskupang tanggal 14 Agustus 2024 hari ini. Yang pertama adalah Ansi Damaris Rihidara selaku Direktris Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK Nusa Tenggara Timur. Kak Ansi, selamat pagi. Selamat pagi Kak Femi dan juga para Tribuners dimanapun berada. Dan narasumber kedua kita adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat pagi Kakak Vero. Selamat pagi Kak Feni dan para pencinta Tribuners di mana saja berada. Baik Tribuners, silakan ikuti dan silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan saya Novemi Leonovel akan memandu acara ini selama 1 jam ya. Terutama kita akan membahas tentang femisida nih Kakak Ansi. Kasus kematian May ini disebut sebagai kasus femisida. Tentunya Tribuners masih banyak dari Tribuners yang belum mengetahui tentang femisida ini. Kakak Ansi bisa menjelaskan hal itu? Iya, baik. Para Tribuners dimanapun berada, memang mendengar kata femisida ini belum familiar Kak Ifemi ya dan teman-teman, karena memang ini sesuatu yang dikembangkan ataupun sudah ada sebenarnya dari tahun 1801 di Inggris. Kemudian itu dituliskan oleh Bapak Freddy dalam bukunya, tetapi juga kita kenal secara internasional itu dalam di tahun 1976 oleh Diana Ross. Itu dia dalam Pengadilan Tribunal itu sudah mengangkat isu ini. Dan yang perlu diketahui oleh para tribuner semua bahwa femisida ini adalah pembunuhan terhadap perempuan yang memiliki background ketidakadilan gender. Itu bahasa yang sangat sederhana. Jadi ada konteks pembunuhan terhadap perempuan karena ada ketidakadilan gender yang dilahirkan atau berakar dari kultur patriarkat dan yang disebut misogini. Misogini itu adalah kebencian terhadap perempuan karena gendernya gitu ya, seperti itu, dan dilatar belakangi oleh ketidakadilan gender itu sendiri. Dia sangat membenci karena perempuannya itu. Nah, dalam konteks femisida ini kita sebut femisida karena bagi kami pembunuhan yang terjadi atau kematian yang terjadi kepada almarhum Ibu Yosefina Maria May ini bukan pembunuhan biasa, gitu ya. Ini bukan pembunuhan biasa. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan konteks pembunuhan yang lain yang biasa kita umumnya ya, karena ini perbuatan kriminal yang spesifik perempuan. Kenapa dia dibunuh? Karena ada konteks ketidakadilan gender di sana. Dan ingat, femisida itu tidak muncul secara spontan, tapi dia lahir dari akumulasi kekerasan yang terjadi terhadap si korban. Jadi cukup panjang. Kalau kita melihat misalnya ada KDRT yang cukup panjang ya,
Dan biasanya itu bisa kita identifikasi sejak masa pacaran. Itu kalau lawan atau pasangan kita sudah terbiasa melakukan kekerasan awal dengan mati, karena dibiarkan meningkat jadi kekerasan fisik, gitu ya, bermain terus. Kemudian itu dipindahkan ketika sudah menikah, masuk dalam ranah yang personal, ini ranah pernikahan, maka itu ke bawah sampai di sana. Dan ingat, siklus kekerasan itu terus terjadi, dan siklusnya itu biasanya ada masa bulan madu, masa bahagia, kemudian terjadi kekerasan, ada permohonan maaf, penyesalan, terus terjadi lagi, terus dia akan berputar seperti lingkaran setan, gitu ya. Jadi kita harus melihat apa yang terjadi pada almarhum Ibu Yosefina Maria May ini sebagai sebuah kasus femisida, yaitu pembunuhan perempuan karena faktor ketidakadilan gender yang ada di dalam kehidupannya.